sebentar lagi harusnya kedua tim akan memasuki lapangan. Menarik sebenarnya nanti melihat line up atau formasi yang diturunkan. Ya. Karena kita sebenarnya tahu Bung Romedal kalau Indonesia sendiri tidak begitu banyak perubahan, hanya satu pemain saja yang terus diganti. Ya. Tapi kalau kita berbicara Meksiko, sepertinya memang pelatih daripada Meksiko sendiri memilih untuk mencoba melakukan rotasi di setiap pertandingan disesuaikan dengan lawan yang dihadapi. Dan rotasinya sangat besar, Bung. Bisa terjadi Betul. sampai 5, 6, 7 pemain yang berubah. Sedangkan Tapi di Indonesia hanya 1-2. Iya, tapi tetap ada beberapa pemain yang kita tahu yang berlaga di Liga Eropa tetap diturunkan. Ya. Dan bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan dari Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Juga lagu kebangsaan dari Meksiko, di mana sebentar lagi tentunya kita akan menyaksikan kedua tim akan segera bertanding, menyaksikan coin toss terlebih dahulu pastinya. Dan Bung Doni, kita melihat bagaimana tadi Ronaldo Kuate diturunkan, Nico diturunkan, Hoki Caraka diturunkan. Kira-kira apa, skema apa yang sudah disiapkan oleh pelatih kita untuk bermain. Dan ini dia line up dari Meksiko: Eduardo Garcia, Juarez, Pizzuto, Galdames, kemudian ada Santiago Munoz, Alvarez, Castillo, Garcia, Herrera, Robles. Dan kali ini Herrera tampil lebih dulu, Bung. Ya, yang menarik adalah tentu kita lihat nama Munoz ya. Kita sudah sempat bahas, tapi ada dua nama lagi yang saya lihat sangat menarik. Satu adalah Pizzuto yang bermain di SC Braga. Ini sebuah seorang defensif yang sangat baik. Dan juga tentunya Benjamin Galdames, pemain yang sebenarnya sudah sempat dipanggil di tim senior dan sekarang diturunkan di Toulon. Ya, dan kita juga melihat tadi coin toss, dan ini dia line up yang diturunkan oleh Indonesia oleh manajer kita, yaitu Zenan Radoncic. Ya, jelas di sini hampir 10 pemain selalu diturunkan di setiap laga, kecuali memang Cecep. Kita tahu sebelumnya kita sempat menurunkan Farezi dan juga Muhammad Rafli. Dan jelas sepertinya tidak ada perbedaan strategi yang besar di dalam kubu timnas Indonesia. Tapi saya rasa tetap ya dengan pola yang hampir sama. Ya, ini dia juga barisan para pemain yang akan duduk di bench dan siap diturunkan kapanpun dibutuhkan tentunya. Dan kita juga melihat Indonesia yang sangat evolve sekali permainannya, mampu bermain dengan pola bermain bola pendek dan juga bola jauh, flexibility yang sangat tinggi dari formasi 4-2-3-1. Tampaknya pertandingan akan segera dimulai. Kalau begitu langsung saja kami ucapkan selamat menyaksikan dan selamat menyaksikan bersama Bung Hari Ahai dan juga Bung Doni Munaf. Ya, terima kasih Romedal. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah pertandingan yang sangat kita tunggu-tunggu. Pertandingan ketiga kedua kesebelasan Indonesia dan juga Meksiko pada grup B pada Maurice Revlo Turnamen di Stadion Stade Latte de Tassigny di Prancis, di mana Indonesia dan Meksiko akan bertanding untuk ketiga kalinya untuk memperebutkan satu tiket ke babak semifinal. Sepertinya memang Venezuela sudah
lebih dulu memastikan tempat ke semifinal setelah tadi menaklukkan Ghana dengan adu penalti dengan skor 5-2 dan adu penalti 4-2. Sebelumnya mereka bermain 1-1 dan inilah Indonesia dengan kostum hijau putih hijau. Inilah Meksiko yang menempati peringkat kedua, sedangkan Indonesia peringkat ketiga di grup B. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani seorang komentator yang sudah tidak asing lagi, Bung Doni Munaf. Ini adalah wasit Kroleva dari Amerika yang akan memimpin pertandingan ini. Bung Doni, ada 6 perubahan di Meksiko dan hanya 1 perubahan di Indonesia. Bagaimana Anda melihat ini, Bung Doni? Ya, tentu kalau buat kita sendiri ini adalah bukti ada stabilitas atau konsistensi dalam hal gaya bermain dan juga pemain yang diturunkan. Tapi tidak berarti yang menjadi diturunkan awal tidak berarti memberikan kesempatan untuk beberapa pemain yang lain. Tercatat hampir seluruh pemain Indonesia sudah pernah diturunkan oleh pelatih Randocic ya. Serangan cepat Ronaldo tadi menerima umpan dari Hoki Caraka. Dan pemirsa, kemenangan 1-0 Indonesia atas Ghana di tanggal 2 lalu benar-benar menimbulkan kehebohan di media Ghana dan juga banyak di media asing, karena tentu saja Indonesia yang tidak diunggulkan mampu mengalahkan sang juara dunia Piala Dunia U20 Ghana dengan skor 1-0 kemarin. Dengan demikian Ghana langsung angkat koper, sedangkan Indonesia masih merebutkan 1 tiket ke babak semifinal bersama Meksiko. Ini sebuah kemenangan yang sangat-sangat luar biasa Indonesia atas Ghana di pertandingan tanggal 2 lalu, Bung Dodi. Ya, dan lebih menarik adalah cara Indonesia memenangkan pertandingan tersebut, Bung Hadi, karena kita tahu bagaimana kita begitu dikepung, kita begitu dikuasai oleh Ghana, tapi pemain kita tenang. Ya. Dan tenang itu memberikan sebuah harga yang sangat berarti, kemenangan pertama kali Indonesia dalam sejarah turnamen. Ya, tendangan penjuru yang pertama Meksiko, harus hati-hati Indonesia, agak tinggi luar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi. Eugenio Pizzuto ya tadi yang melakukan sundulan. Pemain kelahiran 13 Mei 2002 asal klub Braga B, Portugal, yang telah bergabung sejak 26 Juni 2022. Kini Indonesia tadi amping langsung ke depan, maksudnya kepada Hoki Caraka. Kini ada Pizzuto, ke belakang Pizzuto kepada Castillo, ke belakang Castillo. Uzil Garcia tadi memindahkan bola. Sangat enak Meksiko, dan Meksiko memang sebenarnya usianya lebih tua dibanding para pemain Indonesia, karena ada yang berusia sudah 21 tahun sedangkan rata-rata pemain Indonesia berusia 19 tahun. Ini ada perbedaan yang sebetulnya cukup signifikan di usia muda seperti ini, Bung Doni. Ya, jelas, karena memang tulung turnamen ini sering disiapkan sebagai materi untuk diturunkan ke Olimpik ataupun Piala Dunia di bawah 20 tahun. Karena kita tahu kalau penghasilan Meksiko, kalau Bung Hadi masih ingat dan pemirsa juga ingat bagaimana mereka meraih peringkat ketiga atau keempat ya di dalam Tokyo Olympic, itu adalah pemain-pemain yang notabene ada berasal dari tulung turnamen 2019, Bung Hadi. Kita lihat saja pemirsa, Meksiko langsung berusaha membangun tekanan yang sangat cepat. Efrain langsung ke gawang, ditinju saja oleh Cahya yang saat melawan Ghana benar-benar bermain sangat apik. Sangat cepat Indonesia. Nico tadi ke belakang, sudah kepada Ronaldo. Hoki Caraka terlalu lembek tadi, Hoki direbut saja oleh Pizzuto. Ke depan langsung, maksudnya kepada Santiago Munoz. Namun bola lebih dekat dengan kapten kesebelasan Muhammad Ferrari yang bermain juga cukup apik saat mengalahkan Ghana 1-0. Ya, satu hal yang menjadi catatan mungkin positif daripada timnas Indonesia ini adalah mereka bermain cukup tenang. Dan satu hal lagi tentunya melawan Meksiko kita bisa mengharapkan hal yang sama, di mana possession pasti akan didominasi juga tentunya oleh Meksiko. Oh, sangat cepat tadi Ronaldo. Pelanggaran tapi dilakukan oleh Ronaldo terhadap Uzil Garcia. Inilah Uzil Garcia yang menggantikan posisi Jorge Alejandro yang bermain saat dikalahkan Venezuela 1-2, dari Indonesia juga dikalahkan Venezuela dengan skor 1-0. Dengan demikian Indonesia dan juga Meksiko masing-masing mengemas 3 poin. Pada Uzil Garcia, kontrol yang sangat baik tadi. Efrain Pizzuto
Balik pada Uzil, ke belakang Uzil. Juarez de Castillo, kapten ke-11. Uzil. Masuk pada Uzil kini. Juarez Castillo, para pemain Meksiko berusaha melakukan ball position dari bawah, langsung melakukan tekanan ke atas, maksudnya kepada Efrain. Gagal tadi Efrain, Bung Doni. Ya, ini seperti yang mungkin banyak yang akan mengatakan Meksiko pasti akan mendominasi ya jalannya pertandingan, terutama dalam ball possession. Mengingat mungkin mereka juga memiliki kemampuan dalam hal mengolah bola, menjaga bola yang jauh lebih baik. Bahkan saya melihat lebih baik sebenarnya dibanding kedua negara di dalam grup ini, yaitu Venezuela dan juga tentunya Ghana. Daniel Azeves lempar ke dalam tadi. Shooting maksudnya kita lihat Petsuto. Ya, kalau dilihat memang keempat pemain bertahan kita ini tidak tergantikan, Bung Adi, dalam 3 laga. Ya, 3 laga mereka betul bermain dengan 4 pemain belakang ini, Bung Doni. Efrain Alvarez pada Petsuto. Luar biasa penguasaan bola dari Petsuto. Sulit untuk direbut para pemain Indonesia. Dan cukup kuat mereka untuk menahan bola, Bung Doni. Iya, betul. Dan ini juga sebuah catatan, karena kalau kita melihat pertandingan melawan Ghana, terlihat bahwa perbedaan struktur fisik, tenaga dimiliki Ghana, tapi pemain Indonesia tidak terintimidasi, tetap tenang dan cukup berani, betul. Duel di udara sangat baik, hati-hati. Dibuang saja oleh Muhammad Ferrari. Aceves berduel kita dengan sangat baik, kita lihat umpan cepat kepada Ronaldo. Dibuang saja, kita lihat oleh kapten ke-11 Ramon Juarez del Castillo tadi. Ya, ini sebenarnya sesuai dengan instruksi pelatih kita Era Doncic yang mengatakan bahwa tidak perlu bernafsu atau terburu-buru, tidak perlu melakukan pressing yang terlalu keras, tetapi pada saat memang bisa mencuri bola langsung segera melakukan sebuah serangan balik. Gagal hoki Caraka tadi untuk bermain 1-2 dengan Cecep Ferdiansah. Inilah Cecep Ferdiansah yang menggantikan posisi Fahrezi di starting awal. Castillo ke depan, langsung Meksiko kini bisa membangun serangan. Edgar Harfield, masih Edgar Amping tadi, kini Nico dari kiri. Masuk kepada Ronaldo, cukup baik, kita lihat Uzil. Luar biasa Indonesia. Ya, sangat akut, betul, dan sangat rapat ya. Ini saya melihat sebuah kemajuan yang dimiliki timnas Indonesia. Mereka tahu di mana mereka harus berdiri, di mana mereka harus membantu rekan yang saat mereka mencoba mungkin men-trap atau menjebak, mencoba merebut bola tanpa kelihatan terlalu terburu-buru, Bung Hadi. Dan ini jelas sebuah kedewasaan. Alvarez tadi, Efrain ke depan langsung. Inilah pemain asal LA Galaxy. Memang kelahiran Amerika. Ya, betul. Dan dia kelahiran California tepatnya, Bung Hadi, dan digadang-gadang menjadi salah satu pemain muda harapan buat timnas Meksiko. Dan memang ini adalah debutnya dia sebenarnya untuk timnas di tulung turnamen ini. Inilah Efrain Alvarez, postur 172 cm, kelahiran 19 Juni 2002, bermain di MLS, di LA Galaxy. Tendangan bebas kena hoki cara dilakukan pelanggaran. Alvarez akan melakukan tendangan bebas. Ada sekitar 6 pemain Meksiko di area kotak penalti dari Cahya Supriyadi. Harus hati-hati Indonesia, karena postur pemain Meksiko pun cukup baik, walaupun tidak terlalu tinggi juga di hadapan Indonesia. Alvarez dengan kaki kirinya langsung pada Kals. Baik dihadang oleh Indonesia. Aksan tadi lempar ke dalam, nampaknya buat Indonesia. Edgar Amping, Castillo, pergerakan Edgar
yang hadir di Stade Latre de Tassigny. Hati-hati Edgar. Lepas. Kini Alvarez sangat cepat. Umpan terobosan berbahaya tadi. Hampir saja bocor tadi, untuk Muhammad Ferrari mampu mengantisipasi dengan sangat baik, Bung Doni. Ya, terus konsisten ya. Kalau di sini kita lihat Muhammad Ferrari, kapten kesebelasan timnas Indonesia usia 19 tahun ini bermain sangat tenang, bermain layaknya seperti pemain senior. Ini tackling yang timingnya sangat tepat sekali. Ya. Muhammad Ferrari. Pemain kelahiran Jakarta, 21 Juni 2003, bermain di Persija Jakarta. Muhammad Ferrari. Pizzuto berada di area kotak penalti Indonesia. Junior Pizzuto cukup tinggi, posisi 179 cm dalam penjuru Meksiko untuk kedua kalinya. Lakukan sudah berbahaya, langsung arah ke gawang tadi yang dekat, bisa dikejar. Kita lihat oleh Edgar Amping, kapten kesebelasan yang mencetak gol saat melawan Venezuela. Daniel Azeves akan melakukan lempar ke dalam, pendek saja kepada Alvarez. Sangat baik para pemain Indonesia untuk melakukan pertahanan yang cukup ulet di hadapan para pemain Meksiko. Ya, begitu cepat ya, mungkin pressing dilakukan oleh pemain Indonesia terhadap pemain-pemain Meksiko pada saat memang mungkin berada di area-area yang membahayakan. Duel Azeves dan juga Nico tadi. Hasil dan kontrol yang sangat baik dari para pemain Meksiko. Agak sedikit lebih matang dibanding para pemain bisa, Bung Doni. Terlihat sepintas ya. Ya, betul. Karena memang ini tadi saya katakan, ini adalah tim memang dipersiapkan untuk Piala Dunia, dan juga tentunya mereka kita sempat tahu bahwa sebelum-sebelumnya pun turnamen ini dipergunakan oleh timnas Meksiko untuk berlaga di turnamen-turnamen yang jauh lebih besar. Juarez de Castillo, kapten kesebelasan. Castillo luar biasa cecep tadi. Dan duel Santiago Munoz ke para pemain Indonesia. Ini Ahmad Rusadi, umpan sangat jauh, arahkan langsung pada Nico, berusaha mengejar, berdua dengan Azeves tadi. Menarik baju dari Azeves tadi, Alfianto Nico. Cukup baik perjuangan anak muda asal klub Persija Jakarta ini, Bung Doni. Ya, memang bermain cukup ngotot dan memang determinasi sangat tinggi sekali kalau kita lihat. Peringatan, Bung Doni, dari Koroleva, wasit asal Amerika Serikat. Luar biasa perjuangan Nico, walaupun harus mendapatkan peringatan dari wasit Koroleva asal Amerika Serikat. Castillo maksudnya umpan kepada Munoz, gagal tadi. Kini Castillo lagi akan Amping. Sangat baik, kita lihat Dimas tadi gagal memberikan umpan kepada Hoki tadi. Uzil cocor saja dengan sangat baik oleh Raka Cahyana yang mencetak gol ke gawang Ghana kemarin, Bung Doni. Iya, ini juga pemain yang tampil terus konsisten ya. Nah, terlepas dari gol yang diciptakan itu sangat baik sekali. Tapi saya melihat betapa pentingnya Raka ini untuk membantu lini pertahanan Indonesia, karena dia bermain cukup ngotot, cukup berani dengan tackling-tacklingnya yang keras, tapi juga timingnya juga sangat baik. Sangat banyak para pemain Meksiko di kotak penalti, ada sekitar 5 umpan tinggi. Ada Santiago, ditinju saja, kita lihat oleh Cahya Supriyadi. Nampaknya kepalanya menerima benturan juga dengan Uzil Garcia. Cahya Supriyadi yang bermain gemilang di 2 pertandingan melawan Venezuela dan Ghana, Bung Doni. Ya. Dan tentunya kita bisa melihat hasil pertandingan Venezuela ini bisa dijadikan sebagai referensi ya, Bung Adi, karena baik Venezuela dan Meksiko ini bermain hampir mirip ya, dengan ball possession yang sangat baik, kecepatan juga, dan tendangan-tendangan yang tentunya sangat keras dari luar kotak penalti. Ya, Cahya Supriyadi, penjaga gawang asal Persija Jakarta, berpostur 179 cm, kelahiran 18 Maret 2000.
2001, 2003. Kelahiran 2003, lahir di Karawang. Pernah menimba ilmu di SSB Tunas Pupuk Kujang. Dan juga pernah bermain di Blue Eagle Jakarta. Masuk ke SSB Ragunan dan juga masuk ke Persija U16 untuk Cahya Supriyadi. Luar biasa perjuangan dan juga perjalanan karir dari Cahya Supriyadi. Bola kembali dikuasai para pemain Meksiko. Maris de Castillo. Bola didekati oleh Ronaldo. Pas yang sangat sempurna kepada Pizzuto. Alvarez. Umpan maksudnya kepada Castillo tadi. Gagal. Baik ya, masih terlihat rapi koordinasi antara lapangan tengah dan juga 4 daripada back bertahan Indonesia, cukup disiplin Bung Hadi, dan membuat akhirnya unforced error ya, kesalahan tidak perlu yang dilakukan oleh pemain Meksiko. Alvarez, hati-hati Indonesia. Luar biasa tekukan dari Alvarez tadi. Kini Hoki Caraka kuasai bola. Direbut oleh Castillo. Meksiko kembali menyerang Indonesia. Robes gagal tadi. Nico tengah pada Aksan, hati-hati Aksan. Kiri Indonesia bisa melakukan tekanan langsung ke depan Edgar. Terlalu mudah dibaca oleh Castillo tadi. Berduel kita lihat kuasa dikuasai Indonesia. Cece Ferdiansa, mana klub Persib Bandung. Cece Ferdiansa tembak ke dalam Indonesia, Edgar pada Ronaldo. Sapu lagi kita taruh Castillo ke depan pada Santiago Munoz. Ahmad Rusadi berhasil menggagalkan serangan udara yang dilakukan oleh para pemain Meksiko tadi. Ya, Indonesia masih tetap belum bisa memegang bola, dan tentunya kita tahu berapa pentingnya possession juga untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tapi paling tidak saat ini pemain kita tetap terlihat tenang. Memang ini adalah strategi tentunya dari Raul Cabran yang ingin memastikan bahwa Meksiko lebih mendominasi pertandingan, sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan di 2 laga sebelumnya. Pizzuto, Eugenio Pizzuto, gelandang bertahan Meksiko pada Uzil Garcia. Alvarez, Fred, dibagi oleh Nico tadi. Herrera jatuhkan, kita lihat nampaknya oleh Dimas Pamungkas. Jonathan Herrera, pelanggaran Indonesia. Ini adalah sebuah pelanggaran yang menurut saya tidak perlu ya, Bung Hadi, karena kita tahu ini berada di area sepertiga lapangan kita sendiri, dengan tentunya memberikan keuntungan buat Meksiko untuk melakukan sebuah set piece dengan bebas. Kita berdoa tentunya ini masih bisa tetap dijaga dengan baik oleh pemain bertahan dan juga kiper kita, kiper yang sangat menjaga gawang, sangat tampil sangat baik, Cahya Supriyadi. Galdamas, Benjamin Galdamas, tendangan bebas. Nampaknya Alvarez dengan kaki kirinya, pendek segmen ke dalam Galdamas, shooting Galdamas. Lalu jauh tadi, belum mengubah skor, tetap masih 0-0. Tentu saja jika skor imbang, Indonesia akan merelakan posisinya diambil alih oleh Meksiko untuk lolos ke babak semifinal. Ferrari ke kanan pada Raka Cahyana, ambil saja tadi. Kembali Raka ke depan langsung, sangat baik kepada Hoki. Masih Hoki, rebut kita lihat oleh Daniel Azeves. Ya, menarik ya kalau melihat permainan yang ditunjukkan oleh Hoki Caraka. Ini saya melihat dia termasuk salah satu pemain kita yang memiliki body balance yang sangat baik, Bung Hadi. Kecepatan dan juga kekuatan. Mungkin di Inggris, Bung Doni. Betul, jadi memang agak beda seperti dalam dia mencoba menahan bola. Dan ini sering sekali untuk penyerang yang bisa melakukan hal tersebut, holding the ball, adalah termasuk penyerang-penyerang yang cukup langka, Bung Hadi.
Jose Castillo pada Juarez de Castillo, kapten ke-11. Masih tenang saja berbola ke depan pada Eugenio Pizzuto. Daniel Azeves, masih Daniel ke depan langsung. Sangat berbahaya, kita lihat tadi Herrera, masih Herrera, angkat langsung di kotak penalti Santiago Munoz, berhasil dipatahkan, kita lihat oleh Muhammad Ferrari. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Ferrari, sangat baik Ferrari ini. Iya, saya tetap melihat ketenangan ini yang sebenarnya mungkin sudah dimiliki tapi tidak terlalu konsisten ada di setiap pertandingan dan berbeda. Tim U19 di tulang turnamen ini dari laga pertama, laga kedua, dan paling tidak laga melawan Meksiko ini, mereka tenang, Bung Adi. Ya, sangat baik apa yang dilakukan oleh Ferrari tadi, tapi bola langsung kuasai Meksiko dan langsung melakukan tekanan, tapi bola keluar lapangan pertandingan dari para pemain cadangan Indonesia, nama Marcel, lalu Cabran, pelatih Meksiko U21, Raka Cahyana. Dari pelanggaran Raka Cahyana terhadap Jonathan Herrera sehingga mendapatkan kartu kuning tadi. Raka Cahyana harus hati-hati karena bisa saja mendapatkan kartu kuning kedua, Bung Doni. Ya, tapi memang tercatat dari 3 laga, Bung Hadi, memang baru 3 kartu kuning yang didapat oleh pemain Indonesia. Sebenarnya kalau kita berbicara dari 11 pemain yang tampil di awal sebelumnya, tadi kita lihat bagaimana sendoran kaki dari Raka mengenai kaki dari Jonathan Herrera sehingga harus diganjar kartu kuning oleh wasit Koroleva. Muhammad Ferrari, mana satu Persija Jakarta, terus mengawal pergerakan Santiago Munoz, dan pemain asal LA Galaxy, Efren Alvarez dengan kaki kiri langsung kotak penalti. Kembali Ferrari mampu menggagalkan. Telat tadi kita lihat apa yang dilakukan oleh nomor punggung 8 Ahsan Fikri untuk melakukan sundulan tadi, Bung Doni. Ya, di sini kita lihat karena sikut tadi dan akhirnya memang Jose, kena sikut daripada pemain Meksiko, Jose Castillo. Ya, menarik ya kalau melihat kita masih tetap bisa memberikan perlawanan terhadap tim Meksiko, karena kita tahu tim Meksiko ini dalam sejarah tulung ini sudah 25 kali tampil dan mereka sudah mencapai final selama 10 kali. Luar biasa ya. 2 laga terakhir mereka mencatat masuk semifinal dan terakhir juga masuk final. Tapi memang mereka baru sekali mencatat sebagai juara di tahun 2012. Indonesia baru 2 kali tampil berpartisipasi. Di tahun 2017 kita harus menderita 3 kali kekalahan, Bung Doni. Ya, dari Skotlandia, dari Brazil, dan baru sekali kita menghasilkan kemenangan saat melawan Ghana kemarin tanggal 2 Juni. Setelah kemenangan pertama Indonesia di Toulon Cup. Ferrari kini kuasai bola. Hampir saja tadi balik Aceves. Sudah keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Herrera, Jonathan Herrera rebut lagi oleh Nico. Luar biasa para pemain Indonesia. Pelanggaran dilakukan oleh Alvarez terhadap Ahsan Fikri. Ya, lagi-lagi kalau kita lihat harus kita tetap berikan pujian ya terhadap apa yang dilakukan oleh manajemen dan juga tentunya tim kepelatihan daripada timnas Indonesia ini. Tidak terlihat bahwa Indonesia itu begitu mudah didominasi dari paling tidak dari segi postur atau fisik. Pada saat melawan Ghana pun sebenarnya kita tidak mundur gitu, dan lihat juga dalam melawan tim Meksiko terlihat bahwa duel-duel adu body sendiri sebenarnya sangat berani dan tidak kalah juga sebenarnya, Bung Adi. Ya, ini mungkin kena hasil tempaan latihan fisik dan juga latihan beban yang diberikan pelatih Sintayong pada anak didiknya di usia timnas usia 19 tahun Indonesia, dan hasilnya pun cukup baik, Bung Doni. Ya. Mampu diterapkan para pemain Indonesia untuk tampil Spartan dan tidak takut kalah duel dengan pemain-pemain yang memiliki postur lebih tinggi seperti Meksiko ini, dan juga postur yang lebih gede dan kuat. Ahsan Fikri sangat baik.
Ahmad Rusadi tadi, Hoki Caraka. Oh, direbut Hoki, tapi pelanggaran dilakukan Hoki nampaknya terhadap Galdamas. Sedikit protes tadi kita lihat Hoki Caraka terhadap wasit Koroleva asal Amerika Serikat. Ya, terlepas bahwa Rocky kehilangan bola, tapi bagaimana? Tidak pelanggaran menurut saya. Bukan semua pelanggaran ini. Ini jelas body contact yang menurut saya sangat normal, Bung Hadi. Bukan sebuah pelanggaran, sehingga protes tadi nampaknya memang wajar dilakukan oleh Hoki. Uzil sangat baik, Muhammad Ferrari. Seperti penampilan dari Baresi ya, Muhammad Ferrari. Sangat tenang dan sulit sekali untuk dilewati, dan kualitas tekniknya pun sangat baik. Iya, biasanya memang kalau di tim di mana pemain bertahan menjadi kapten kesebelasan itu jelas kan. Oh, sangat luar biasa. Ya. Ronaldo kini Hampir saja tuh Bung Hadi. dicocok saja oleh Uzil Garcia. Tidak boleh lewat Ronaldo. Sangat baik Aksan Fikri. Luar biasa. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Dan langsung duel kita lihat tadi, Pizzuto dan juga para pemain Indonesia. Tidak kenal menyerah para pemain Indonesia. Alvarez, Efrain ke belakang pada ACV Daniel maksudnya. Uzil pada Castillo, Jorge Castillo. Balik Jorge Castillo. Santiago Munoz. Masih Santiago, dibayangi terus oleh Ahmad Rusadi. Sudah keluar tadi Jose Castillo, lempar ke dalam Indonesia. Yang terjadi nampaknya kartu kuning. Oh, diberikan kepada Aksan Fikri tadi, Bung Doni. Ya, ini sangat disayangkan ya, karena kalau kita lihat sebenarnya Dimas Pamungkas, Pamungkas betul. Dalam 30 menit pertama ini kita harus mendapatkan 2 kartu kuning. Memang Jelas-jelas salah. sebuah kesalahan yang sangat fatal tadi, telat tadi. Sangat keras terhadap Galdamas. Tackling yang dilakukan oleh Dimas Pamungkas. Pelanggaran dilakukan oleh kapten kesebelasan Juarez de Castillo. Zenan Hradoncic, asisten pelatih dari Sintayong asal Serbia. Galdamas sudah masuk kembali ke lapangan. Ya, para supporter Indonesia yang terus hadir untuk mendukung perjuangan anak-anak Garuda Muda di turnamen Tulong Cup. Santiago Munoz, umpan maksudnya kepada Robles. Pelanggaran. Angel Robles tadi yang sebetulnya menarik Ahmad Rusadi, tapi dinyatakan pelanggaran tadi, Bung Doni. Ya, di sini kita lihat mencoba saling berebut bola dan akhirnya harus menarik baju ya. Dan Ahmad Rusadi juga bermain cukup konsisten di beberapa laga sebelumnya. Dan memang menarik apa yang terus dikatakan oleh pelatih Hradoncic, tetap komunikasi setiap lini. Dan saat memang disiplin, hasil memang tetap bisa memberikan sesuatu yang positif tentunya buat Indonesia. Tendangan bebas Alvarez, hati-hati Indonesia, langsung mengarah ke gawang dan hampir saja tadi menyentuh mistar peluang yang sangat baik diraih tadi oleh Meksiko. Namun alhamdulillah masih gagal tadi untuk tercipta gol ke gawang Indonesia. Uzil, Meksiko kembali. Cecep Ferdiansa ke belakang Cecep, arahkan kepada Amping, hadapan dengan Alvarez, masih Amping, gagal tadi. Ini Munoz, ada Alvarez lagi, umpan terobosan sangat berbahaya. Ahmad Rusadi melanggar tadi, pelanggaran tadi, kartu kuning buat Ahmad Rusadi, Bung Doni. Iya, sepertinya Meksiko mulai menaikkan tempo dan mereka mulai melakukan manuver yang jauh lebih berbahaya. Dimulai tentunya tadi kita lihat bagaimana sebuah peluang yang hampir saja menjebol gawang Indonesia, dan lagi-lagi di sini kita lihat bagaimana Munes terus memberikan tekanan
Ini ulangannya Bung Adi. Buat tercatat. Peluang yang sangat Ya. baik. Oh, hampir saja tadi. Tercatat sudah 2-3 kali ya gawang kita terselamatkan oleh mistar gawang, dan tentu ini harusnya segera diwaspadai oleh pemain Indonesia, terutama dalam hal-hal set pieces. Ini dari jarak yang sangat berbahaya. 20 meter dari luar kotak penalti, sangat berbahaya. Dari garis gawang cukup potensial untuk menciptakan peluang. Nampaknya Efren Alvarez lakukan sudah, berhasil dibendung para pemain Indonesia yang melakukan pagar hidup tadi dan menimbulkan atau menghasilkan tendangan penjuru yang ketiga kalinya buat Meksiko, Bung Doni. Ya, pagar pelindung yang berhasil ya menghalau tendangan dari seorang Efren Alvarez tadi. Karena kita tahu ini pemain yang sudah pernah dipanggil ke tim senior. Ada sekitar 5 pemain Meksiko, 6 pemain di kotak penalti. Lakukan sudah, tinggi datangnya, berbahaya. Ada Santiago Munoz, Edgar Amping, masih Edgar, sangat baik. Fikri, masih Fikri. Bisa melewati Munoz, maksudnya Uzil tadi gagal. Kini Pizzuto kepada Alvarez, berhadapan dengan Raka. Masih Alvarez ke kotak penalti. Sangat berbahaya. Sapu saja oleh Edgar Amping. Kini ada Ronaldo berusaha mengejar bola. Belakang back pass tadi oleh Uzil Garcia. Masih terus melakukan tekanan para pemain Meksiko. Mungkin ini sentuhan pertama penjaga gawang, Bung Doni. Betul. Eduardo Garcia tadi penjaga gawang Meksiko. Caldamas pada Azeves, Alvarez, Herrera, kini ada Castillo, Juarez de Castillo, kapten ke-11. Caldamas umpan langsung ke depan, sangat berbahaya, maksudnya kepada Robles tadi. Akhirnya Pizzuto terus ditekan kita oleh Cecep. Akhirnya ada Herrera ke kiri, ada Daniel Azeves, masih Daniel kepada Alvarez, umpan langsung dipotong saja dengan sangat cantik tadi kita lihat oleh Cahya Supriyadi. Ya, sebuah pembangunan serangan yang sangat sistematis tadi kita lihat dari timnas Meksiko, di mana mereka mampu membangun serangan dari kaki ke kaki dan hampir saja sebuah crossing tapi berhasil diselamatkan oleh Cahya Supriyadi yang dengan timing yang sangat baik sekali. Pelanggaran tadi dilakukan Daniel Azeves terhadap Nico Alfrianto. Dan jika kita melihat gambar pertandingan seperti ini, kita langsung bisa membayangkan bagaimana ketatnya dan kualitas tim-tim di Piala Dunia U20 nanti, Bung Doni. Ya, kita melihat Meksiko aja sudah seperti ini. Dan Indonesia sudah sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi Meksiko. Apalagi nanti jika berhadapan dengan Brazil, Italia, Jerman. Tentu ini pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa sulit, Bung Doni. Ya, itu yang saya setuju dengan apa dikatakan oleh Radoncic, bahwa tidak perlu kita harus bisa menguasai bola, tapi yang paling penting adalah tetap komunikasi dan tetap disiplin dan tidak melakukan kesalahan. Dan saat itu bisa dijalankan, kita tetap memiliki kemampuan dan skill yang mungkin saja bisa mengejutkan tim-tim besar seperti yang diperlihatkan pada saat lawan Ghana. Bahkan Radoncic mengatakan di dalam usia muda, di dalam turnamen usia-usia 20 tahun ini, anybody can beat anybody, Bung Adi. Setuju sekali. Tapi tentu saja jika kita tampil sesuai dengan strategi dan permainan yang diharapkan oleh pelatih, dan Indonesia harus, maksudnya para pemain juga harus disiplin, Bung Doni. Betul, dan tidak hanya disiplin tapi juga tentunya memiliki ketenangan dan tahu kapan mengambil momentum. Dan terpenting adalah ini, Bung Doni, persiapan yang benar-benar matang secara teknik, fisik. Itu sangat-sangat luar biasa harus dipersiapkan para pemain Indonesia. Ya, saya rasa itu justru menjadi kelebihan tim kepelatihan yang dipimpin oleh Sintayong ya, Bung Adi. Bagaimana mereka mempunyai kebiasaan untuk selalu melihat lawan yang akan dihadapi dan mencoba menerapkan strategi ataupun formasi yang diturunkan berdasarkan lawan masing-masing. Dan ini yang tentunya coba dilanjutkan juga oleh Radoncic. Cuman yang mungkin sedikit berbeda, dia tetap menurunkan komposisi yang sama karena dia tahu lawan-lawannya semua kualitasnya sama, Bung Adi. Setelah cooling break, dengan segera dimulai. Raka Cahyana, Muhammad Ferrari,
pemain asal klub Persija Jakarta, kapten ke-11 langsung ke depan, sangat baik. Ada Hoki Caraka, Ronaldo sangat cepat kepada Hoki Caraka. Oh, apa yang terjadi? Gagal tadi, dipatahkan para pemain Meksiko. Herrera terus ditempel dengan sangat ketat oleh Dimas Pamungkas. Alvarez sangat baik umpannya, sangat berbahaya pada Robles, berhadapan dengan Amping. Ya, ini yang saya katakan menjadi berbeda ya. Kalau tadi kita lihat bahkan Dimas Pamungkas sendiri berhasil memberikan sedikit satu sentuhan badan yang menunda momentum serangan. Dan tadi kita sini juga lihat bagaimana one on one berhasil pemain kita menghalau kesempatan emas yang dimiliki oleh timnas Meksiko. Tendangan penjuru kembali yang keempat kalinya buat Meksiko. Di babak pertama, lihat bagaimana Castillo, kapten ke-11, terus dikuntit dengan sangat ketat oleh Hoki Caraka. Ada Robles, Santiago Munoz. Tendangan penjuru Meksiko. Fares lakukan sudah berbahaya, disudut sangat baik oleh Ahmad Rusadi. Menimbulkan lempar ke dalam buat Meksiko. Sangat baik penampilan yang dilakukan oleh Ahmad Rusadi, pemain asal klub Belitung FC, yang pernah menimba ilmu di sekolah sepak bola Asiop, yang juga pernah memperkuat timnas usia 16 tahun. Lempar ke dalam tadi hasil gagalkan para pemain Indonesia. Cecep. Oh, Hoki Caraka tadi sempat merebut bola namun gagal. Direbut lagi. Luar sangat baik. Oh, apa yang terjadi? Ya, apakah sebuah penalti, Bung Doni, dari Dimas Pamungkas? ya, sayangnya kalau memang ini ternyata diberikan penalti, ini sangat kita sayangkan Bung Adi. Kalau memang kita lihat dulu ulangannya. Ya, telat. Ya, memang telat. Walaupun sebenarnya memang Ya, telat Bung Adi. telat. Dan bola memang sudah di Ya, kakinya telat daripada Dimas Munoz. Pamungkas. Betul, tepat sekali. Perhitungan yang kurang Ya. matang dari Dimas Pamungkas. Atau tepatnya lebih perhitungan yang sangat matang sekali dari seorang Munoz ya, Bung Hadi, yang bergerak lebih cepat 1 detik. Pasti terlalu bernafsu tadi untuk melakukan tackle dari Dimas Pamungkas. Nampaknya Santiago Munoz yang akan melakukan eksekusi 12 pas berjarak 11 meter ini. Cahya Supriyadi. Mudah-mudahan kita harapkan mereka Cahya bisa menggagalkan tendangan penalti dari Santiago Munoz. Santiago Munoz, pemain berpostur 177 cm, bermain di Liga Cadangan Inggris bersama Newcastle U23. Cahya Supriyadi. Bisa menjebol gawang dari Cahya Supriyadi buat eksekusi penalti akibat kesalahan yang dilakukan pemain tengah Indonesia Dimas Pamungkas tadi, Bung Doni. Ya, sebuah eksekusi tendangan penalti yang rasanya sangat sulit mungkin ya dihalau oleh kiper manapun, karena memang arahnya ke ujung kiri gawang daripada Cahya Supriyadi dengan ketinggian yang tentunya juga sulit dengan dihalau oleh refleks kiper manapun. Dan jelas ini tentunya kita tertinggal 0-1 membuat tentu peluang kita untuk maju menjadi sulit. Tapi Semakin ingat, berat. masih tersisa 7 menit di babak pertama dan masih ada 45 menit berikutnya di babak kedua. Kita memang terus dominasi, Bung Hadi, tapi sebenarnya kita bisa memberikan perlawanan. Mari kita lihat apa strategi yang akan dijalankan Montis, mengingat kita sekarang tertinggal 0-1. Cahya Supriyadi jauh ke depan, arahkan kepada Ronaldo. Namun ada Castillo di situ, kapten ke-11. Oh, Alvarez tadi. Luar biasa kita lihat Muhammad Ferrari.
luar biasa ketenangannya juga Bung Adit. Langgar kita lihat tadi Ahsan Fikri, Ahmad Rusadi, ada Ferrari, berusaha membangun serangan dari bawah Indonesia. Ferrari dan memang harus bisa. Pelanggaran jelas tadi dilakukan pemain belakang Ya. Uzil terhadap Ronaldo, tendangan bebas buat Indonesia dan harus keluar menyerang Indonesia karena hanya mencetak gol yang bisa Betul. membawa kita ke babak semifinal. Betul, mau Bung Doni. tidak mau, betul. Karena sebenarnya kita memiliki kemampuan dengan beberapa pemain yang kita tahu. Oki Caraka, di sini ada Ronaldo Kuateh, memiliki kemampuan untuk istilahnya membuka ruang dan membuka peluang. Kalau saya rasa memang udah saatnya kita paling tidak di sisa-sisa menit babak pertama ini lebih agresif lagi menyerang. Eduardo Garcia akan menerima tendangan bebas pertama dari Indonesia. Bukan sudah gagal tadi Indonesia. Ahmad Rusadi langsung ke kotak penalti. Castillo, halo bola. Kosong para pemain Indonesia di tengah. Usaha merebut tadi kita Niko, namun gagal. Umpan langsung ke kotak penalti. Langsung mengarah kepada penjaga gawang Cahya Supriyadi tadi. Umpan diberikan oleh Daniel Aceves, bek kiri Meksiko. Ada peluang mutlak dihasilkan Indonesia ke gawang Meksiko karena memang penampilan Meksiko sedikit lebih matang dibanding para pemain Indonesia, sedikit lebih dewasa cara bermainnya. Kehilangan bola, kita lihat Hoki Robles tadi kepada Herrera, masih Herrera. Di kotak penalti Herrera, hati-hati, sangat berbahaya. Dibuang saja, kita lihat oleh Raka Cahyana. Tiga menit memasuki waktu 45 menit di waktu normal. Serangan cepat dan berbahaya, cukup tajam dilakukan para pemain Meksiko. 3 menit lagi di waktu normal, pertandingan akan segera berakhir di babak pertama ini. Kita lihat Alvarez sangat berbahaya, Bung Doni. Ya, dia memiliki skill mengolah bola yang baik sekali dan juga mempunyai badan yang gempal, jadi agak sulit untuk dijatuhkan. Dan juga Herrera ya begitu terus menekan sisi kanan pertahanan Indonesia. Dengan penjuru kelima Meksiko lakukan sudah tinggi datangnya. Disundul, tapi pelanggaran tadi dilakukan oleh Santiago Munoz karena dengan cara mendorong tadi Munoz jelas dilihat oleh wasit Coroleva asal Amerika Serikat, mendorong Dimas Pamungkas, jelas sebuah pelanggaran. Dimas Pamungkas tadi yang melakukan kesalahan dengan tackling yang tidak cermat dan tidak bersih sehingga harus menjatuhkan Santiago Munoz. Hoki Caraka sangat baik kepada Niko, berdua kita lihat dengan Daniel Aceves. Niko dibuang pendek saja oleh Aceves, lempar ke dalam Indonesia, kini kuasai Indonesia. Ahsan Fikri ke belakang kepada Ahmad Rusadi, tengah saja, gagal memberikan umpan sempurna tadi Ahmad. Di tengah kita lihat Fikri ke belakang, langsung di pressure oleh para pemain Meksiko untuk membuat para pemain Indonesia sulit untuk melakukan serangan, Bung Doni. Ya. Tekanan balik dari Meksiko, gagalkan oleh Indonesia. Sangat baik Hoki, hati-hati Hoki. Maksudnya umpan terobosan tadi. Lepas dari jebak, maksud lepas dari offside, gagal untuk mengontrol bola sempurna Niko. Edgar Anping direbut pemain Meksiko, umpan terobosan, tidak offside. Offside tampaknya, Bung Doni. Ya. Menarik ya, kita sudah mulai menaikkan tempo dalam arti melakukan pressing yang lebih ketat dan lebih tinggi, yang membuat akhirnya Indonesia bisa memegang bola lebih lama lagi dan sempat melakukan manuver serangan beresiko. Tentunya kita lihat di sini kalau saja tidak terjadi offside,
Tapi memang ini keputusan yang sangat baik sekali, paling tidak hanya di akhir-akhir babak pertama ini. Tentunya babak kedua kita harus lebih mengevaluasi bagaimana bisa bermain lebih efektif lagi dan bisa mengejar ketinggalan. Bola direbut lagi oleh Hoki. Lalu pendek dari umpannya sudah mulai digagalkan oleh para pemain Meksiko. Amatusadi kepada Edgar keluar tadi. Dan sedikit agak menarik Hoki bermain untuk menarik terlebih dahulu ke bawah untuk bisa menerima bola. Ya, sepertinya memang ada supply bola yang tidak terlalu banyak ya, dan mau nggak mau Hoki Caraka maksud saya di sini mundur dan persis seperti bukan dikatakan mencoba mencari bola. Penjuru pertama Indonesia membentur kaki dari Benjamin Galdames ya. Galdames. Penjuru pertama Indonesia Hoki Caraka terus tempel ketat oleh Uzil Garcia. Pendek saja kita lihat. Pada tidak sempurna tadi oleh Cece Ferdiansa pada Alvarez. Raka Cahyana cukup baik untuk bisa mengantisipasi serangan dari Alvarez tadi di Raka. Terlepas dari Edgar. Ini Indonesia, Hoki Caraka. Serangan balik lagi. Sangat berbahaya kita lihat. Hoki Caraka kepada Aksan Ronaldo. Gagal juga untuk meraih bola Ronaldo. Kini Meksiko sangat leluasa. Robles, Alvarez, Pizzuto, shooting Pizzuto. Hampir saja kita lihat mendapatkan bola sangat mudah tadi kita lihat. Robles sangat bebas. Beruntung bola sudah keluar lapangan pertandingan tadi, Bung Doni. Ya, di sini terlihat ya kenapa Meksiko menjadi salah satu tim yang paling sukses juga dalam 2 laga Toulon turnamen terakhir. Tadi sempat saya katakan bagaimana di tahun 2018 ya dia sempat masuk babak final, hanya kalah adu penalti melawan Jepang. Mereka bermain sangat taktis, mereka memainkan dengan skill-skill individu yang sangat baik sekali. Ya, ada 3 wakil Asia di turnamen ini selain Indonesia, Jepang dan juga Arab Saudi. Ronaldo Kuate yang belum mendapatkan umpan-umpan matang. Memang sangat sulit karena seperti terisolasi. Memang pressure yang dilakukan para pemain Meksiko secara unik sangat menyulitkan para pemain Indonesia. Pelanggaran kembali dilakukan para pemain Indonesia, dilakukan oleh Aksan Fikri. Sangat berbahaya Bung Doni karena tidak terlalu jauh jaraknya. Ya. Ini ya Herrera terus memberikan dribbling bola yang menusuk dan akhirnya bisa menciptakan beberapa kali tendangan penjuru. Dan pelanggaran-pelanggaran ini sebetulnya harus dikurangi para pemain Indonesia karena benar-benar bisa menimbulkan marah bahaya, Bung Doni. Ya, betul, tepat sekali. Kita tahu bahwa beberapa kali kita sering melakukan sebuah kesalahan yang tidak perlu. Tapi memang mungkin sudah terlalu sering ditekan, Bung Adi. Jadi wajar mungkin ada sedikit kegagabahan dalam hal melakukan sebuah tackling yang terlambat. Benjamin Galdames lakukan sudah berbahaya, menyusur tadi, namun berhasil digagalkan pagar hidup Indonesia. Ahmad Rusadi, Aceves, Daniel dan wasit Moroleva dari Amerika Serikat telah meniup peluit panjang. Tanda berakhir pertandingan babak pertama. Indonesia melawan Meksiko pada Maurice Revello Turnamen 2022 dan skor 1-0 masih tetap untuk keunggulan Meksiko. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio namun tentunya setelah komersial break berikut ini.
Bagi? Beli. Kan better beli 2 gratis 1. Pastinya hanya 57% ini pas tersambung kembali dan pertandingan babak kedua sudah dimulai. Dari studio langsung saja kami ucapkan selamat menyaksikan tentunya bersama kembali dengan Bung Hadi Ahai dan juga Bung Doni Munaf. Ya, selamat malam pemirsa. Kembali kita akan menyaksikan pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Meksiko pada Maurice Revello Turnamen 2022 di Perancis. Di babak pertama Indonesia seperti yang sudah kita ketahui bersama tertinggal 0-1 lewat gol penalti dari Santiago Munoz tadi. Hasil kesalahan dari Dimas Pamungkas yang melakukan tackling di kotak penalti terhadap Santiago. Ada pergantian pemain Indonesia tadi masuk nomor punggung 17 Muhammad Rafli Asrul dan juga Mikel Tata. Makanya ada cedera yang cukup serius dari Cecep Ferdiansah. Oh, engkel dari Cecep terlihat sangat terlihat tadi, Bung. Ya. Bagaimana cedera yang dilakukan yang terjadi atau dialami oleh Cecep Ferdiansah? Ya, berusaha merebut bola dari belakang ya terhadap Munoz, tapi yang terjadi adalah dia mungkin seperti menginjak bola dan terlihat sepertinya Cecep sudah di sini kita lihat dia mencoba men-tackle atau merebut bola dari belakang. Sudah bisa kembali berdiri dan berlari. Semoga tidak serius tentunya, karena kita tentu membutuhkan Cecep untuk lebih bermain aktif lagi. Zapata, pemain baru masuk dari Meksiko. Alvarez langsung kepada Zapata, langsung umpan kotak penalti, berbahaya. Sangat bebas kita lihat. Umpan langsung di kotak penalti, kembali Zapata, sudul tadi. Cukup mudah buat penjaga gawang dari Cahya Supriyadi. Ya, kurang rapat tadi ya, bisa dibilang bagaimana seorang Munoz bisa mengambil sundulan dengan posisi bebas, sayang sekali dan atau untung sekali hanya lemah dan bisa jatuh di tangkapan dari seorang Cahya Supriyadi. Raka Cahyana usaha meraih bola dari Santiago Munoz. Kini Indonesia langsung ke depan, arahkan kepada Hoki Caraka. Masih Hoki berduel dengan Uzil. Luar biasa Uzil, sulit sekali untuk dilewati oleh Hoki Caraka, Bung Doni. Ya, agak kontrol yang kurang tepat ya, terlalu keras sehingga bisa direbut dengan mudah oleh Uzil. Tapi sebuah gerakan yang sebenarnya harusnya bisa lebih baik lagi. Dan Indonesia terlihat Bung Hadi ingin menaikkan tempo daripada pertandingan ini sedikit lebih cepat pada saat mereka bisa menguasai bola. Uzil Garcia tadi pada kapten ke-11 kembali kepada Garcia. Umpan langsung ke depan. Ada Alvarez langsung kotak penalti, sangat berbahaya tadi. Ada Zapata, masih Zapata, meliuk-liuk Zapata. Umpan langsung arahkan kepada Diego Medina. Oh, benar-benar memforsir serangan para pemain Meksiko. Maksudnya Ronaldo pada Diego Medina, kuasai bola. Hati-hati Indonesia, sangat baik syuting langsung tadi dengan kaki kiri yang sangat keras dilakukan oleh Pizzuto. Dan terlihat dua kali ya serangan coba dibangun dari sisi kiri pertahanan Indonesia, yang mana kita tahu memang Edgar Amping digantikan tadi oleh Mikel Tata. Dan beberapa tusukan-tusukan yang sempat mengancam. Oh, hampir saja Bung Hadi. Sebuah umpan terobosan yang cepat disambar oleh Cahya Supriyadi, menggagalkan peluang Meksiko. Kini Meksiko kembali berusaha melakukan tekanan. Medina tadi, Castillo jauh pada Alvarez. Oh, terlepas kita lihat Herrera mau masuk ke kotak penalti. Herrera, hati-hati. Raka Cahyana, umpan langsung
Oh, sendirian tadi. Berhasil dikuasai oleh Michael Tata tadi. Aksan, Fikri, Ronaldo. Sangat baik. Asrul. Umpan jauh. Umpan yang tidak cermat tadi pada Cecep. Kembali kita lihat Herrera. Ada Aceves. Uzil Garcia, Juarez de Castillo, Zapata, Castillo, gagal tadi Castillo, karena bola terlalu tinggi tadi, sehingga sulit untuk diraih oleh Jose Castillo. Lempar ke dalam Indonesia. Aksan Fikri langsung ke depan, arahkan kepada Cecep. Terlalu jauh, dekat dengan penjaga gawang Eduardo Garcia. Pada kapten ke-11, Juarez de Castillo. Pizzuto. Kini Daniel Aceves, kontrol. Kurang cermat kontrol dari Daniel Aceves tadi. Memang Meksiko terlihat Bung Hadi lebih banyak Lebih matang Bung Doni. betul lebih matang dan mereka akhirnya tahu kapan bisa memainkan extra passing, mencoba melibatkan ekstra pemain dan juga memanfaatkan ekstra lebar lapangan. Begitu jeli, begitu tenang, begitu cerdik istilahnya, begitu pintar dan ini membuat mereka begitu dengan mudah mendikte lapangan tengah daripada pertandingan kali ini. Castillo, Diego Medina. Masih Diego, Alvarez, sangat baik Alvarez. Permainannya sangat matang dan tenang. Pizzuto ke belakang kepada penjaga gawang Eduardo Garcia. Ke kiri Garcia kepada Uzil. Langsung umpan panjang ke kanan. Tempati kita lihat oleh Castillo pada Alvarez. Alvarez mencari rekan Alvarez, umpan jauh ke kiri, tempati oleh Herrera. Berusaha direbut Indonesia, gagal tadi Cecep, masih Jonathan Herrera. Bukan sebuah pelanggaran. Berhasil digagalkan Indonesia, namun bola terlalu jauh tadi. Ya, sulit sekali buat pemain Indonesia untuk merebut bola. Walaupun mereka sudah melakukan pressing, melakukan tekanan. Dan ini memang menjadi kelebihan pemain-pemain Meksiko yang memiliki keunggulan dalam hal memegang bola dan menahan bola untuk tidak bisa direbut dengan begitu saja. Tercatat memang jumlah passing selama babak pertama dan kedua ini berjalan memang jauh ya, jumlah passing yang dilakukan oleh tim Meksiko juga dengan akurasi yang juga berbeda hampir 20%. Ini melihatkan bahwa begitu efektif dan efisien sekali cara bermain Meksiko khususnya dalam memegang kendali dan memegang possession bola, Bung Hadi. Ya, lebih matang dan lebih dewasa Bung Doni, sehingga sangat baik penampilan Meksiko. Sulit untuk para pemain Indonesia untuk bisa meraih bola dari para pemain Meksiko. Ya, Al-Hudaifi, Frezi Al-Hudaifi masuk menggantikan Cece Ferdiansyah. Hudaifi pemain asal Bayangkara FC. Umpan jauh di kotak penalti dari Meksiko. Berusaha direbut oleh Castillo. Berduel sekarang Castillo, masih Castillo. Bukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran Castillo karena tadi coba menghambat bola ya. Lalu menghambat bola. Gawang Cahya supaya di ke depan pada Hoki. Berdua dengan Uzil. Sangat baik kita lihat Hudaifi. Raka Cahyana. Luar biasa Raka. Pizzuto tadi menjundul bola. Raka Cahyana. Umpan langsung kepada Hoki, gagal. Kini kita lihat Medina. Diego Medina. Dicocor saja kita lihat oleh Dimas Pamungkas yang terus mengawal lini tengah Indonesia. Jonathan Herrera.
Dibuang saja kita oleh Raka Cahyana, menghasilkan lemparan ke dalam. Cukup cerdik Raka untuk tidak membiarkan bola tadi keluar menjadi tendangan penjuru. Ya, Michael Tata yang masuk tadi menggantikan bek kiri Indonesia Edgar Amping. Dimas Pamungkas terus mengawal dengan ketat pergerakan Efrain Alvarez. Uang lagi kita lihat kini Ronaldo berduel di udara oleh kapten ke-11. Gagal tadi. Michael Tata. Umpan jauh langsung ke depan. Mudah saja kapten ke-11 Castillo. Zapata. Castillo lagi. Zapata lagi. Ke depan pada Castillo. Didelay dengan sangat baik, dibayang-bayangi saja kita lihat oleh Ahmad Rusadi. Ya, berbeda dengan babak pertama ya, di mana Indonesia masih bisa paling tidak merebut dan mencoba menahan dan memegang bola. Tapi kali ini yang terjadi adalah tentunya sebuah tren yang sangat berbahaya, karena kita tahu kalau begitu sulit buat pemain untuk merebut bola, ini akan menguras tenaga, Bung Hadi. Ya, pastinya. Dan sementara buat Meksiko sendiri mereka bermain dengan santai, bisa menghemat tenaga. Kembali tekanan dari Pizzuto, Meksiko terobosan Sangat baik sekali. Di sini kita tahu pemain mereka yang tentu kita juga sempat bahas tadi adalah pemain salah satu yang bermain di SC Braga. Sebuah umpan yang sangat baik sekali antara Pizzuto dengan Munoz. Sayang memang, atau syukur alhamdulillah masih bisa diselamatkan oleh Cahya Supriyadi. Lempar ke dalam Meksiko, Castillo, Jorge Castillo. Pada kapten ke-11 Juarez de Castillo. Ke tengah kepada Alvarez. Pindahkan bola ke kiri kepada Jonathan. Gagal tadi Jonathan Herrera untuk bisa meraih bola karena terlalu jauh. Ya, memang terlihat juga pemain kita mungkin sudah agak sedikit kelelahan kalau dilihat bahwa begitu bebas sepertinya pemain-pemain lapangan tengah Meksiko untuk mencoba mengkontrol, dan bahaya sekali Bung Adi. Raka Cahyana dihentikan atau direbut aja oleh Jonathan Ferreira tadi. Bola kembali kepada penjaga gawang Cahya Supriyadi. Ya, memang Meksiko sepertinya mencoba membuat Indonesia berbuat kesalahan. Mereka terus melakukan pressing bahkan di sepertiga lapangan kita sendiri, Bung Hadi. Sangat dalam garis pertahanan dari Meksiko untuk terus menekan Indonesia. Sulit sekali para pemain Indonesia untuk bisa meraih bola. Karena memang lebih matang, lebih dewasa cara bermain dari Meksiko. Tapi setidaknya Indonesia juga mampu bertahan dengan sangat baik dengan organisasi pertahanan yang cukup baik, Bung Doni. Ya, tambah lagi tentu dengan penampilan yang baik dari seorang Cahya Supriyadi, Bung Hadi. Bukan sebuah pelanggaran meski terjatuh Ronaldo tadi. Pelanggaran nampaknya, kartu kuning buat Daniel Azeves yang mengganjal Ronaldo. Ya, memang terlihat Ronaldo sudah berhasil ya dalam posisi di depan daripada seorang Azeves ya. Dan ini tentunya akan bisa menciptakan sebuah peluang dan akhirnya diberikan sebuah kartu kuning tentunya buat Azeves. Dan bagaimana tentu kita melihat eksekusi tendangan bebas ini, karena kita tahu sebelumnya tendangan bebas dari kontingen penjuru tidak berhasil dieksekusi dengan baik. Adalah sebuah kerugian, mengingat kita tidak ada sekalipun melakukan tendangan ke gawang sampai dengan menit ke-58 babak kedua ini, Bung Hadi. Muhammad Rafli akan melakukan tendangan bebas. Inilah Muhammad Rafli Asrul, pemain asal klub PSM Makassar. Ada sekitar 5 pemain Indonesia di kotak penalti. 6. Semoga peluang ini bisa dimanfaatkan sangat baik. Tampak juga Muhammad Ferrari. Muhammad Rafli Asrul lakukan sudah pendek tadi. Kini kembali kepada Asrul. Angkat langsung di kotak penalti. Gagal lagi, umpan yang tidak sempurna. Jatuh di kaki Michael Tata. Kini kita lihat ada Raka Cahyana. Cukup berani Raka kepada Rafli. Sangat baik Rafli. Langsung ke depan kepada Hoki Caraka. Dicocor saja oleh Daniel Azeves. Tidak memberikan kesempatan kepada Hoki untuk bisa berbalik badan. Dan memang sangat sulit untuk melakukan balik badan karena pressure yang dilakukan para pemain Meksiko sangat ketat, Bung Doni. Ya, tapi sangat disayangkan juga ya bagaimana eksekusi 2 kali tendangan ya. 1 tendangan bebas, 1 tendangan crossing yang begitu lemah. Tidak menunjukkan bahwa sebenarnya Muhammad Rafli Asrul ini sebenarnya bermain di laga yang sangat menentukan untuk
nasib timnas Indonesia apakah bisa terus melaju ke babak knockout atau babak semifinal. Ronaldo mudah saja buat kapten kesebelasan Juarez de Castillo untuk bisa mengeliminir kemampuan dari Ronaldo. Umpan terobosan sangat baik Pizzuto kepada Santiago Munoz, namun gagal diselesaikan dengan baik oleh Munoz tadi. Kini Meksiko dari kiri dan Aceves ke belakang kepada Uzil Garcia. Masih Uzil ke depan, langsung arahkan kepada Jonathan Herrera, berduel dengan Hudaifi tadi kepada Jonathan lagi, angkat langsung, diblok dengan sangat baik oleh kapten kesebelasan Muhammad Ferrari, tapi menghasilkan tendangan penjuru buat Meksiko. Oh, Zapata melewati dengan mudah Hudaifi, masih Zapata. Umpan yang tidak sempurna berhasil dipatahkan penjaga gawang Cahya Supriyadi tadi. Sangat mudah dilewati dan bengong saja kita lihat Hudaifi. Tanpa jelas apa yang harus dilakukan oleh Hudaifi tadi. Muhammad Ferrari, umpan jauh ke depan, arahkan kepada Ronaldo. Oh, keluar dari sarangnya penjaga gawang Eduardo Garcia tadi. Pizzuto kepada Alvarez. Sangat tenang Alvarez, sangat matang, sangat dewasa. Dimas Pamungkas ke kiri kepada Tata Michael Tata. Ke belakang kita lihat Ahmad Rushadi. Dikepung 3 pemain Meksiko, umpan jauh ke depan. Gagal lagi. Kini datang serangan balik dari Meksiko. Bukan sebuah pelanggaran KO, memang dilanggar nampaknya pergerakan dari Zapata oleh Michael Tata. Iya, masih belum bisa juga memegang bola untuk lebih lama lagi karena terus ditekan oleh Meksiko. Pada saat mereka kehilangan bola, mereka balas menekan, dan ini sepertinya yang membuat malapetaka terjadi, di mana kita sulit sekali sepertinya untuk bisa mengambil alih permainan, mengingat bahwa kita masih tertinggal 0-1 melawan timnas Meksiko ini. Tendangan bebas Meksiko cukup jauh sehingga hanya membutuhkan 2 pagar hidup Indonesia, Ronaldo dan Hoki tadi. Umpan langsung ke arah ke kotak penalti kepada Alvarez. Sudah keluar tadi bola yang mengarah ke Efrain Alvarez. Ya, sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan gaya bermain timnas Indonesia, Bung Hadi. Kalau kita dari babak pertama dengan babak kedua, cuma berbeda adalah bagaimana Meksiko sudah melihat ada titik-titik kelemahan di timnas Indonesia, di mana mereka pada saat melakukan tekanan begitu mudah sekali merebut bola dari kaki pemain Indonesia. Dan pemain Indonesia belum bisa untuk keluar dengan mudah dari tekanan dan pressure yang dilakukan secara unit oleh para pemain Meksiko, Bung Doni. Ya, betul. Nampak benar-benar kesulitan para pemain Indonesia menerima tekanan para pemain Meksiko. Ini Ahmad Rushadi ke belakang kepada Cahya. Buang langsung pada Michael Tata. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Castillo. Lempar ke dalam Meksiko. Alvarez. Medina tadi. Alvarez lagi di kotak penalti. Dibuang saja kita oleh Hudaifi. Ini jatuh di kaki Ronaldo. Tidak sempurna juga Ronaldo untuk bisa menguasai bola. Sangat kesulitan, sangat frustasi Ronaldo. Tekanan balik lagi dari Meksiko. Hampir saja membuahkan gol. Namun masih gagal tadi Santiago. Kini Jonathan Herrera. Masih Jonathan memainkan bola kepada Pizzuto. Umpan kotak penalti kepada Santiago Munoz. Sudah keluar lapangan pertandingan tadi. Sebuah peluang yang sangat baik, Bung Doni. Ya. Dan lagi-lagi beberapa kali serangan Meksiko dicoba dibangun dari kedua sisi sayap, di mana Herrera mencoba menyisir dari sisi kiri. Dan kita lihat tadi juga beberapa kali tentunya sulit buat pemain-pemain Indonesia pada saat memiliki bola sudah langsung di pressing dan harus melakukan sebuah sapuan bola yang akhirnya
membuat kita kembali kehilangan bola. Di sini juga kita lihat dicuri kembali Bung Adi. Oh, serangan balik kotak penalti Alvarez, peluang sangat baik. Oh, berhasil digagalkan oleh Cahya Supriyadi. Peluangnya sangat terbuka berarti Bung Doni. Ya, mungkin ini sudah tercatat hampir 3 kali ya sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh Cahya Supriyadi. Memang tendangannya pun tidak terlalu keras, tendangan yang dilepaskan oleh Efren Alvarez. Baik, tendangan penjuru Alvarez langsung umpan di kotak penalti. Peluang kembali terjadi. Beruntung masih berhasil digagalkan para pemain Indonesia. Namun menghasilkan tendangan penjuru kembali buat Meksiko. Masih 1-0 Meksiko unggul, tapi mereka terus berusaha melakukan tekanan-tekanan ke gawang Indonesia. Dan sampai saat ini pun pemain Indonesia sangat sulit untuk keluar dari tekanan para pemain Meksiko. Tendangan penjuru langsung lakukan. Mengarah ke kapten kesebelasan Castillo. Jatuh di kaki pemain Indonesia Hudaifi. Umpan jauh langsung. Umpan yang tidak sempurna tadi diberikan. Kini tekanan balik dari Meksiko. Oh, sangat berbahaya. Umpan kepada Alvarez. Masih Alvarez. Oh, dipetik dengan sangat cantik oleh penjaga gawang Cahya Supriyadi. Ya, beruntung kita ya eksekusi tendangan yang sangat buruk yang dilakukan oleh Efren Alvarez. Karena kalau kita melihat sebuah kesalahan, ya sebuah heading yang intinya tadinya ingin membuang bola, tapi justru memberikan umpan kepada Meksiko, hampir saja menambah gol Meksiko ke gawang Indonesia. Masih belum bisa lepas dari tekanan Bung Hadi. Harus bisa lebih sabar lagi pemain Indonesia, lebih cerdik lagi. Mungkin juga spacing atau jarak antar pemain bisa lebih rapat untuk bisa paling tidak membuat aliran bola lebih lancar lagi. Peringatan pada Zapata dari Cordoba karena berusaha memperlambat permainan. Memperlambat waktu tadi. Mengulur-ulur waktu Zapata. Ada pergantian pemain namanya Alvarez digantikan oleh Tion Wick. Ya, ini pemain yang bermain di tim Primavera Serie A ya, Spal. Bung Hadi, Tion Wilkes. Tion Wilkes masuk tadi menggantikan Alvarez. Nampaknya Alvarez benar-benar harus disimpan untuk pertandingan semifinal. Sudah merasa yakin pelatih Raul Cabran bahwa mereka akan masuk ke semifinal. Pelanggaran terhadap Muhammad Ferrari. Dengan bebas Indonesia tadi Fikri. Oki Caraka ke depan tadi maksudnya. Dan benar-benar pemain Indonesia sangat sulit untuk bisa mengembangkan permainan karena tekanan atau pressure yang dilakukan para pemain Meksiko benar-benar secara unik dan sangat sulit untuk dilepaskan para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, jelas karena memang mereka menambah jumlah pemain ekstra untuk memberikan tekanan-tekanan tersebut baik pada saat kita berada di sisi pertahanan kita sendiri, bahkan juga dimulai pada saat di lapangan tengah. Pergantian pemain, Bung Hadi. Ya, Ricky Pratama masuk menggantikan nomor punggung 8 Fikri. Ya, tendangan bebas untuk timnas Indonesia. Di sini kita lihat Rezi Al-Hudaifi sepertinya yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sedikit sekali tentunya kita mendapatkan kesempatan sebuah tendangan bebas. Tentunya kita berharap eksekusi yang sangat baik. Hudaifi lakukan sudah di kotak penalti. Mudah saja buat penjaga gawang Eduardo Garcia. Mungkin ini adalah tangkapan pertama langsung dari tendangan para pemain Indonesia. Castillo ke depan langsung. Gagal tadi kita lihat Diego Medina untuk bisa membawa bola. Jonathan Herrera kepada Zapata. Umpan ke kiri pada Daniel Aceves. Gagal Daniel untuk menjangkau bola terlalu tinggi. Umpan dari Pizzuto. Sangat matang gelandang Pizzuto ini, Bung Doni. Ya betul, karena kita tahu sendiri bahwa dia memang bermain sebagai sebuah peluang.
Kita lihat Hoki Caraka. Oh, tackle yang luar biasa bagus. Apakah pelanggaran tadi? Oh, sangat baik tackle dari Uzil tadi. Kini Hoki Caraka gagal melewati Daniel Azeves. Sangat solid permainan Meksiko menghadapi Indonesia ini. Lempar ke dalam, Raka Cahyana sang pencetak gol ke gawang Ghana. Ronaldo. Masih Ronaldo. Digagalkan kita lihat oleh Daniel Azeves. Sulit sekali untuk Ronaldo untuk bisa mengembangkan permainan. Secara organisasi Meksiko memang jauh lebih baik, Bung Doni. Betul. Tapi ini adalah sebenarnya sebuah momentum yang harus kita bisa gunakan dengan baik ya. Mengingat sebelumnya hampir 30 menit kita tidak pernah bisa memegang bola mungkin lebih dari 10 atau 15 detik. Bung Adi, tetap terus harus dibuang karena memang terus ditekan, kesalahan-kesalahan terus terjadi. Hanya 20 menit tersisa tentunya membuat Radonjic harus berpikir ekstra keras lagi. Pizzuto kepada Diego Medina. Oh, luar biasa kita lihat. Bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja oleh wasit asal Amerika, Koroleva. Muhammad Ferrari pada Raka Cahyana, umpan jauh ke depan, arahkan maksudnya kepada Asrul. Tambah ke dalam buat Indonesia. Tampaknya Santiago Munoz keluar. Cepat tenaga nampaknya Santiago Munoz. Digantikan oleh Rufal Kaba. Harus diulang, Raka Cahyana pendek saja kepada Hoki. Berhasil kuasai pemain Indonesia, Ahmad Rusadi. Umpan jauh ke depan, arahkan kita lihat. Luar biasa apa yang dilakukan para pemain Meksiko, sulit sekali kita lihat oleh Ricky Pratama untuk bisa meraih bola karena memang pressure dan defense yang dilakukan para pemain Meksiko sangat luar biasa, Bung Doni. Ya, tapi jelas memberikan kita tendangan penjuru yang kedua, Bung Adi, di pertandingan kali ini. Ya, Muhammad Rafi Asrul lakukan tendangan penjuru, peluangnya cukup baik untuk mencetak gol, lakukan sudah, gagal tadi. Berduel Hudayfi. Oh, berhasil digagalkan kita lihat tadi oleh offside tampaknya kita lihat Rufal Kaba tadi, Bung Doni. Ya, ini adalah pemain yang melakukan debut ya di timnas daripada Meksiko. Pemain muda daripada Meksiko yang bermain untuk klub Pumas. Klub ternama di Meksiko itu. Ya, betul. Salah satu klub yang mungkin cukup besar, legendaris. Dan ini adalah pemain yang diharapkan juga menjadi salah satu pemain-pemain muda harapan Meksiko, Bung Adi. Karena kita ketahui sebenarnya ini adalah tim yang dipersiapkan untuk Olimpik 2024 di Prancis, Bung Adi. Sedangkan Indonesia untuk persiapan Piala Dunia Junior ya. Oh, sangat baik. Peluang terbuka. Gagal kita lihat tadi. Tan Wilk untuk meraih bola karena lebih dekat dengan menjaga gawang Cahya Supriyadi. Ahmad Rusadi ke depan langsung. Dan sangat sulit buat Ronaldo untuk bisa melawan penjagaan yang dilakukan oleh Castillo. Dan sini bisa membayangkan bagaimana nanti di Piala Dunia Junior dengan kekuatan-kekuatan seperti tim-tim besar sepak bola, Bung Doni. Ya, jelas tentunya kalau kita lihat kita pun tertinggal 1-0 ini hanyalah karena kesalahan
pada saat melakukan tackling yang menimbulkan penalti ya, mengakibatkan penalti. Jadi jelas kalau memang kita ingin berbicara di kejuaraan level dunia, tentu kita harus bisa lebih bermain lebih sempurna. Tidak boleh ada sedikit pun kesalahan-kesalahan yang bisa mengakibatkan kerugian buat timnas Indonesia sendiri. Oh, koordinasi yang tidak baik di antara pemain Indonesia. Padahal peluang tadi untuk bisa menciptakan serangan, namun gagal Indonesia karena koordinasi yang tidak baik di antara dua pemain tadi hoki. Nampaknya calling break. Tentu saja jika pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Meksiko, pupus sudah harapan Indonesia untuk lolos ke semifinal. Karena memang kita kalah selisih gol dan juga poin Bung Doni dari Meksiko. Ya, walaupun memang tidak otomatis ya Bung Hadi, karena kalau kita tahu hanya ada 3 grup, jadi 3 juara dan hanya run up terbaik. Kita tentu juga harus melihat bagaimana 2 grup lainnya dalam hal poin kemenangan dan juga produktivitas dalam menciptakan gol. Tapi memang tentunya mengalahkan Meksiko ini membuka peluang. Seri akan tentunya sangat sulit karena sudah pasti produktivitas kita kalah dari Meksiko. Tersisa 15 menit, Bung Hadi. Kita lihat bagaimana peluang yang sangat terbuka dari Alvarez. Berhasil digagalkan oleh Cahya, memang bermain sangat gemilang di 3 pertandingan Indonesia di Toulon Cup ini. Saat melawan Venezuela, Ghana maupun di pertandingan melawan Meksiko ini. Sehingga sangat wajar jika pelatih Radoncic tetap mempercayakan posisi penjaga gawang nomor 1 Indonesia tim usia 19 tahun kepada Cahya Supriyadi, penjaga gawang asal Persija Jakarta. Raka Cahyana umpan lembaran ke dalam kepada Ricky tadi. Oh, hampir saja. Apa jadi memang sudah offset nampaknya Ronaldo. Walaupun tadi sempat ada kesalahan koordinasi antara penjaga gawang dan juga pemain belakang dari Meksiko, yaitu Uzil Garcia. Uzil kepada Eduardo. Kapten kesebelasan Juarez de Castillo. Umpan jauh ke depan. Berhasil digagalkan oleh Michael Tata. Kini tekanan balik dari Indonesia. Langsung ke depan. Oh, peluangnya sangat baik tadi. Gagal. Kita lihat Ricky Pratama untuk bisa menjaga bola. Padahal sangat baik peluangnya untuk bisa melakukan tekanan tadi Bung Doni. Ya, sebuah umpan yang disambut dengan baik sebenarnya Ricky Pratama. Gerakan dia mencoba untuk mencuri bola itu sangat baik sekali. Tapi memang sedikit terlambat ya. Sepersekian detik. Sedikit pun dari peluang-peluang yang kita dapat di babak kedua ini, Bung Hadi. Juarez de Castillo, kapten kesebelasan Meksiko. Oh, direbut pemain Indonesia. Ronaldo terus dikepung 3 pemain ke belakang. Hudaifi, Ronaldo lagi. Asrul. Sangat baik. Pelanggaran jelas, umpan langsung. Arahkan kita lihat pada Raka Cahyana, umpan yang tidak sempurna. Tidak baik tadi diberikan kepada Hoki Caraka tadi Bung Doni. Ya, sebuah serangan yang coba dibangun awalnya sebenarnya cukup baik, tapi sayang memang eksekusi umpan dari Raka Cahyana yang terlihat terlalu terburu-buru. Tidak bisa tentunya diterima dengan baik oleh Hoki Caraka. Sedikit dari beberapa mungkin peluang yang dimiliki Indonesia di babak kedua ini. Masih terus menyerang para pemain Meksiko, berhasil digagalkan oleh Michael Tata. Inilah penampilan pertama Michael Tata di Toulon Cup. Muhammad Ferrari ke tengah, sangat baik. Hudaifi, umpan jauh, sangat baik terobosan kepada Ricky Pratama. Ricky Pratama, masih Ricky di kotak penalti. Ricky berusaha dia melewati Daniel Aceves. Terlalu mudah kehilangan bola para pemain Indonesia. Ricky Pratama. Sia-sia sudah tadi serangan yang coba dibangun para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, walaupun memang dia memiliki kecepatan ya, sudah bisa melewati. Tapi sayang memang dia tidak bisa juga memanfaatkan peluang ini juga dengan baik. Mengingat bahwa kita memang membutuhkan peluang di sini Bung Adi. Karena possession bola kita jauh berbeda.
Tentu setiap peluang harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Tersisa waktu hanya sekitar 10 menit lagi. Jonathan Herrera. Sangat baik Jonathan, sulit diambil dari Jonathan. Luar biasa, kita lihat tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Jonathan Herrera. Tendangan bebas Indonesia Muhammad Ferrari. Pendek saja kita lihat. Oh, berbahaya tadi. Renwick mendapatkan peluang. Kembali hampir terjadi kesalahan. Ada kesalahan koordinasi tadi. Zapata mendapatkan kartu kuning. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Zapata. Lakukan sikutan nampaknya. Kalau melihat gestur yang diperlihatkan oleh Radonjic. Oh ya. Oh jelas. Ya. Jelas. Bertindak agak kasar tadi Zapata dengan menyikut dan juga menendang terhadap Hudaifi. Pantas jika mendapatkan kartu kuning tadi dari wasit Koroleva. Cahya Supriyadi. Oh, peluang sangat baik Ronaldo. Masih Ronaldo. Ronaldo sendirian. Umpan langsung. Sulit jika bertarung sendirian di hadapan para pemain belakang Meksiko, Bung Doni. Ya. Dan paling tidak sebuah gerakan yang sempat mengancam Meksiko ini semoga bisa memberikan sedikit tambahan semangat Bung Hadi di 10 menit sisa pertandingan ini. Tendangan penjuru. Udah saja dipatahkan Meksiko kiri Zapata. Umpan jauh kepada Jonathan Herrera. Masih Jonathan, kita lihat ada kosong di sana. Masih kita Jonathan berusaha melewati Michael Tata. Sulit diambil dari Jonathan. Kini datang bantuan Zapata. Gagal Zapata. Bola direbut Indonesia. Sangat baik Ricky Pratama. Lempar ke dalam Indonesia. Sedikit protes kita lihat. Daniel Aceves inilah para pemain cadangan Indonesia. Wasit tetap tegas untuk menunjuk lempar ke dalam buat Indonesia. Herrera diminta cepat keluar. Jonathan Herrera keluar digantikan oleh Naveda. Lempar ke dalam Indonesia. Raka Cahyana. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terlihat kaki tadi agak sedikit menuju muka tadi. Pizzuto. Denwil kontrol yang luar biasa bagus. Ahmad Rusadi ke depan. Ragu-ragu kita lihat Ricky Pratama karena merasa dirinya sudah offside. Tenang saja Eduardo Garcia penjaga gawang Meksiko memberikan bola ke depan kepada Uzil Garcia. Umpan jauh ke depan Uzil, patah di kepala Ferrari. Diego Medina kepada Daniel Aceves tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Ferrari pendek saja kepada kini Hoki Caraka. Masih Hoki. Oh, tidak mampu dibaca dengan sangat baik umpan Hoki Caraka tadi. Kembali dipersiapkan oleh pelatih Radonjic, pemain Indonesia yang kemarin juga sempat dimainkan di babak pertama tapi hanya 20 menit bermain. Nomor punggung 20 yaitu Fahrezi. Cahya Supriyadi ke depan langsung. Kejar kita lihat para pemain Meksiko. Ricky Pratama.
Raza Fahrezi akan masuk menggantikan Hoki Caraka yang memang tidak mampu berbicara banyak di pertandingan ini, Bung Doni. Ya, sulit tentunya buat siapapun penyerangnya untuk bisa berkontribusi mengingat tidak ada satupun possession dominan yang dilakukan oleh Indonesia, dan semoga kita berharap masuknya Raza di 5 menit terakhir ini bisa memberikan suntikan-suntikan serangan baru. Lagi-lagi sebuah kesalahan. Pressure yang dilakukan para pemain Meksiko benar-benar menyulitkan para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan. Sekedar melakukan passing saja para pemain Indonesia benar-benar sangat-sangat kesulitan. Belakang Ferrari, kini Raka Cahyana. Masih Raka. Umpan yang tidak sempurna dari Raka. Kembali serangan balik dari Meksiko. Medina Junior. Oh, sangat baik. Peluang terbuka dari Meksiko gagal tadi. Kini Indonesia. Michael Tata. Udaifi kembali kepada Mikael maksudnya. Udaifi. Pamungkas. Ke depan langsung arahkan kepada Ronaldo. Sapu saja oleh penjaga gawang Eduardo Garcia. Peluang yang sangat terbuka kita lihat diraih oleh Ruvalcaba. Menerima umpan dari Diego Medina. Kontrol yang baik namun gagal diselesaikan dengan sempurna oleh pemain Meksiko Ruvalcaba tadi. Ya, memang sangat disayangkan ya kalau kita melihat ini adalah mungkin pertandingan yang di awal kita melihat kita masih punya peluang. Tapi memang beberapa kali kekalahan timnas Indonesia asuhan Sintayong ini seringkali terjadi pada saat memang kita tidak bisa memegang bola sama sekali. Dan saya rasa ini sebuah, kalau kita lihat dari sisi positif Bung Adi, adalah untuk mencoba belajar bagaimana bisa lepas dari tekanan. Terlepas dari tim yang dihadapinya itu mungkin tim level Asia Tenggara, kalau di sini kita bicara level dunia. Dan kalau memang konteksnya adalah persiapan untuk Piala Dunia di bawah 20 tahun, tentunya ini adalah sebuah pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Jangan hanya melihat hasilnya bahwa kita kalah, jangan melihat hasil bahwa kita tidak bisa masuk ke babak grup, tapi ada pengalaman berharga yang bisa dapat dari turnamen kali ini. Sangat terbuka kembali, shooting langsung, sudah offset tadi. Sedikit kesal para pemain Indonesia karena Ruvalcaba tadi terus melakukan tekanan walaupun sudah dibuktikan oleh wasit. Ya betul, memang kode. Ya kalau melihat memang, kualitas dari sini kita bisa membayangkan bagaimana nanti beratnya persaingan di Piala Dunia Junior U20 ya. Dengan melihat Meksiko bermain tentu masih banyak PR-PR yang harus diselesaikan oleh tim Indonesia. Bagaimana kerjasama, stamina, dan juga passing kontrol yang masih belum terlalu baik. Pressure dari para pemain lawan belum bisa diantisipasi oleh pemain Indonesia. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat, Bung Doni. Iya, tentunya apabila kita sedang dalam tekanan ya, seringkali kita sangat sulit melepas tekanan, dan ini bahkan terjadi tidak hanya dalam 5-10 menit tapi bahkan bisa terjadi dalam sepanjang babak. Dan ini tentunya adalah evaluasi yang harus benar-benar jeli dijalankan oleh dan dilakukan oleh kedua pelatih, baik Sintayong sebagai kepala pelatih dan juga tentu asistennya di sini kita tahu adalah Zenan Radoncic. Baik, kita lihat tekanan dari Meksiko. Aceves ke kotak penalti. Ronaldo balik kehilangan bola, kembali tekanan dari Meksiko. Luar biasa kita Medina, masih Medina, Diego Medina. Ricky Pratama. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Diego Medina terhadap pemain Indonesia. Ricky Pratama kembali kehilangan bola para pemain Indonesia. Rafli, sulit para pemain Indonesia untuk bisa sekedar melakukan passing karena memang pressure secara unit yang dilakukan para pemain Meksiko benar-benar menyulitkan tim Indonesia. Kini Diego Medina kepada Aceves, umpan di kotak penalti, arahkan ke Zapata. Kini Castillo
Kasih pada Zapata, masih Zapata, angkat langsung di kotak penalti, arahkan lagi sundulan kepada Ten Hag, namun gagal tadi. Ya, saya senang dengan tadi istilah Bung Hadi bermain secara unit ya, menekan pertahanan daripada Indonesia, pemain-pemain bertahan Indonesia. Sebuah peluang. Tambahan waktu 4 menit. Oh, kita lihat Farezi. Apakah handsball? Apakah offside? Ya. Mungkin ini Bung Hadi, jadi bisa dikatakan adalah bagaimana Indonesia bisa bermain tidak hanya secara ini dalam menyerang tapi juga bertahan. Hampir saja. Oh, gol. Oh, gol. Gol dari Rafa Kuba tadi menggandakan kemenangan Meksiko menjadi 2-0 di masa-masa akhir babak kedua, di masa tambahan waktu 4 menit ini. Tanpa diduga tadi, iya, betul. Bola dari Rufal Kaba menjebol gawang Cahya Supriyadi, Bung Doni. Iya, ini sebuah tendangan, sebuah umpan yang juga sangat baik sekali oleh Zapata ya. Dan disambut oleh tendangan geledek dari seorang Rufal Kaba yang kita tahu adalah pemain muda, harapan timnas Meksiko, pemain yang bermain di klub besar Pumas. Pemain yang sebenarnya melakukan debutnya di timnas dan langsung bisa menciptakan gol. Sayang sekali memang menambah kekalahan Indonesia menjadi 0-2. Tentu banyak sekali evaluasi yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia, mengingat bahwa waktu tidak akan panjang lagi untuk menghadapi Piala Dunia di bawah 20 tahun, Bung Hadi. Dan terlihat bagaimana tadi Mikhail Tata benar-benar tertinggal dari Rufal Kaba, sehingga mudah saja untuk menjebol gawang Cahya Supriyadi. Menyisakan waktu 2 menit. Mikhail Tata pada Ahmad Rusadi. Ronaldo kini berdua dengan Castillo. Kembali jatuh di kaki para pemain Meksiko. Pelanggaran dilakukan oleh Asrul. Ya, secara organisasi permainan memang jauh lebih baik para tim Meksiko ini karena memang lebih dewasa. Ada pemain yang sudah berumur 21 tahun, sedangkan para pemain Indonesia rata-rata berusia 19 tahun atau di bawah. Raka Cahyana membuang bola tadi. Tentu saja masih banyak yang harus dikerjakan untuk bisa membenahi permainan tim nasional Indonesia di bawah usia 19 tahun. Jika melihat performa yang diperlihatkan tim asuhan Sintayong ini di pertandingan ketiga melawan Meksiko, karena sulit sekali para pemain Indonesia untuk bisa melepaskan diri dari tekanan-tekanan atau pressure-pressure yang dilakukan secara unit oleh Meksiko. Zapata tendangan bebas di akhir-akhir babak kedua ini. Peluang cukup terbuka buat Meksiko untuk bisa menambah keunggulan. Masih kita tunggu apakah mereka berhasil menyelesaikan peluang ini. Ada peringatan yang diberikan wasit Koroleva terhadap 2 pemain Indonesia, Dimas Pamungkas dan juga kapten ke-11 Juarez de Castillo. Juga menciptakan gol ke gawang Ghana. Zapata lakukan sudah berbahaya tadi, berhasil digagalkan oleh Indonesia. Sangat baik. Tadi kita lihat pemain belakang Indonesia mampu menggagalkan dengan sundulannya. Dan wasit Catherine Koroleva dari Amerika Serikat telah meniup peluit panjang, tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Meksiko pada Maurice Revello Tournament di Prancis 2022 ini. Dan skor
2-0 buat keunggulan Meksiko tetap bertahan. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Doni dan juga Bung Romedal. Ya pemirsa, kita sudah saksikan tadi jalannya pertandingan babak kedua antara Meksiko berhadapan dengan Indonesia, di mana Indonesia memang harus mengakui keunggulan Meksiko dengan skor 2-0 lewat gol tambahan yang diciptakan oleh Ruvalcaba pada menit ke-90.